apa namanya secara utuh ya. Dan sementara mungkin dari saya seperti itu, Mbak Agnes. Semoga Ya, paham ya. Terima kasih. ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Mas kembalikan ke Andin Bu yang Agnes. ya. Terima kasih Mas Andin untuk penjelasannya terkait penerbitan energi serta penugasan jam mengajar linearnya. Nah, sebelum lanjut ke diskusi, mungkin ini banyak pertanyaan Mas Andin I, terkait data info GTK yang tidak valid. Nah, ini banyak pertanyaan misalnya di info GTK masih merah, kode 02 gitu, belum terus juga berwarna kuning, belum berwarna kuning, padahal jam mengajar sudah valid dan kelulusan padahal datanya sudah benar. Dan ini banyak pertanyaan untuk kode-kode ini seperti apa ya Mas Andin ya? Ada kode 02, 03, 013 gitu. Itu bisa dijelaskan secara singkat ya, Mas? Suaranya masih mute Mas Andin. kepencet tadi. Baik, ya berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah jam linear yang sudah 24 jam tapi kok belum hijau ya, masih kuning atau masih merah itu kenapa? Jadi untuk memvalidasi seorang itu apakah dia layak atau tidak mendapatkan tunjangan profesi itu kita tidak hanya melihat jam linearnya saja, tapi ada beberapa poin ya. Di antaranya itu adalah misalnya pertama masalah usia, tidak boleh melebihi usia pensiun. Yang kedua, energinya, apakah energi sudah terbit atau belum. Yang ketiga mungkin NPTK-nya, apakah NPTK-nya itu bermasalah apa tidak. Kemudian keaktifan. Nah, untuk yang ASN kita melakukan pengecekan data secara periodik ke database BKN teman-teman ya. Jadi kalau yang untuk yang untuk yang ASN itu saya sarankan untuk selalu melakukan update data di info GTK ya, update data BKN. Itu dengan cara mengklik tombol itu akan menarik data teman-teman dari database BKN. Ini kenapa nih? Kok nggak muncul? Iya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah melakukan itu, tentu nanti akan muncul di info GTK-nya ini tidak ditemukan lah atau apalah karena memang trigger kita untuk menarik data dari BKN itu dengan cara mengklik tombol update BKN yang ada di info GTK ya. Itu jangan lupa ya. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang perlu kita cek adalah misalnya dia untuk tugas tambahan itu juga kita cek pengisiannya benar atau tidak ya. Jadi misalnya untuk wakil kepala sekolah atau apapun ya, itu kita mengecek TMT penugasannya itu tidak lebih dari tidak lebih lama dari 1 Januari tahun 2024 ya, karena pada umumnya pada lazimnya SK itu harus diperbaharui setiap tahun ya, setiap tahun sekali. Itu di Permendikbud nomor 18 pun itu disebutkan ya. Tapi di Kepmen ya, bukan di Permendikbudnya ya. Itu penugasan seorang apa namanya katakanlah misalnya wakil kepala sekolah atau wali kelas dan sebagainya itu memang setahun ya untuk penugasannya. Oke, jadi itu. Jadi tidak hanya kita melihat dari jam linear saja, tapi juga faktornya banyak sekali. Nah, teman-teman perlu perhatikan tuh ya, untuk teman-teman yang masih kuning masih merah, tolong diperhatikan di bagian mana yang masih merah atau masih kuningnya, karena eh, perbaikan data itu tergantung dari masalah yang ada ya, nggak sama, semua orang nggak sama. Jadi lihat mana yang tidak valid itu di InfoGTK sebetulnya sudah lengkap sekali teman-teman. Jadi tinggal dilihat secara teliti bagian mana yang menjadi penyebab dia menjadi merah atau kuning gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan perbaikan sesuai dengan kesalahan yang ada gitu teman-teman. Jadi seperti itu Mbak Anyes. Iya, baik. Terima kasih Mas Andin untuk Ya. penjelasan terkait info GTK. Nah,
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru, baik melalui helpdesk, OLT, media sosial, dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang live di webinar ini. Nah, kita ambil beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari pertanyaan yang lain. Mungkin kita langsung diskusi dengan para narasumber. Mohon izin, tim operator mungkin bisa menayangkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pertama terkait info GTK. Nah, tadi yang sudah sampaikan Mas Andin, ini ada pertanyaan yang sama nih, yang tadi yang di info GTK masih merah di kode 02, belum warna kuning, Iya. jam mengajar sudah valid dan kelulusan masih kuning, padahal data sudah benar. Mau dijelaskan kembali atau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Tadi udah saya jelaskan, mungkin udah itu Oh ya, iya, udah cukup. oh Nah, ya, baik. mungkin ke soal Mungkin lain aja, Pak. ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mendapatkan UPTK bagi guru honorer yang lebih dari 5 tahun yang sudah memiliki RNG, dan usaha saya sudah mengupload berkas pengajuan UPTK di Dapodik dan keterangan menunggu antrian. Padahal saya sudah, maksudnya ini sudah mengadu ke Dinas Pendidikan, apa saja yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan untuk mengajukan NUPTK? Pertanyaan dari Humaisa. Mungkin Mas Tony ya bisa Iya, Mas Tony. menjawab. Ya, Ya, Bu, sebentar. Bagaimana mendapatkan NUPTK bagi honorer lebih dari 5 tahun dan memiliki NRG? Nah, ini tadi sudah saya iya, sudah sampaikan paparkan juga ya. paparkan Jadi, tadi ya. jadi untuk mendapatkan NUPTK itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi harus koordinasi dengan operator satuan pendidikan atau operator sekolah gitu ya untuk mengajukan pengajuan gitu ya di laman Verpal PTK. Jadi kalau belum dilakukan pengajuan ya tidak akan bisa terbit. Tapi kalau data tersebut sudah diajukan dan menunggu antrian itu bisa dilihat Bapak Ibu di status pengajuannya itu antriannya sudah sampai kemana. Apakah berhenti di kalau di swasta gitu ya berhenti di yayasan atau di dinas atau di pusat gitu ya. Jadi bisa ketahuan. Jadi di cross check lagi antriannya sudah sampai mana. Kalau di yayasan ya monggo ditemui operator yayasannya untuk dapat verifikasi dan validasi. Jika memang datanya atau berkas-berkas yang diupload itu tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu, ada di Kependikbudristek nomor 303 garis miring M garis miring 2022. Kalau tidak sesuai ya nanti akan ditolak. Kemudian kalau yang sudah sesuai ya nanti mohon untuk dapat memberitahukan ke operator yayasannya. Tapi kalau masih di dinas pendidikan, nah ini nanti mungkin teman-teman guru, Bapak Ibu guru gitu ya, nanti bisa koordinasi dengan operator sekolah untuk dapat komunikasi dengan operator dinasnya yang menangani GTK gitu ya. Jadi nanti bisa komunikasi untuk dapat melihat antriannya untuk dapat di-approve atau ditolak. Mungkin itu Ibu, kalau misalkan sudah di pusat ya nanti tinggal menunggu antrian untuk penerbitan. Itu aja. Matcha lemas baru Vision Black Energo Plus Matcha dari susu dan matcha premium tinggi vitamin. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Ton. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini yang tadi ditanyakan terkait kevalidan di info GTK ya, yang ini kode 16 menunggu usulan SKTP oleh operator tunjangan dan menemui kendala mengenai harus melampirkan nilai insentif dari Pemda atau gaji tetap atau surat penugasan dari Pemda, sementara belum ada informasi dari awal tahun terkait pengajuan insentif honor non ASN ataupun pengajuan surat penugasan dari Pemda. Dan belum ada informasi solusi mengenai hal tersebut dari Pemda bagi yang tidak punya dan bagaimana solusinya. Mungkin Mas Andi bisa bantu menjawabnya.
Halo, saya jawab ya Bu ya. Ya. Baik, gini teman-teman. Ini sebenarnya ada dua hal ya. Pertama adalah eh tadi boleh. Oke. Ini adalah masalah tunjangan profesi. Kemudian di sini ada masalah pemberkasan ya. Pemberkasan ini untuk gaji tetapnya kali ya, atau surat penugasan dari Pemda sementara. Oke. Jadi mungkin ini berkaitannya dengan pemberkasan yang disyaratkan oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk pengajuan SKTP. Baik, jadi begini teman-teman. Untuk pengajuan SKTP memang tombol terakhirnya ya, tombol terakhir untuk menentukan dia akan disekakan atau tidak, itu ada di Pemda, ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi bukan di kita. Kita hanya melakukan validasi secara apa namanya, secara data, apakah seorang guru itu memenuhi jam liniernya apa tidak gitu ya. Kemudian secara apa namanya, secara kepegawaian apakah dapat dibayarkan apa tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan daftar teman-teman guru-guru ini yang sudah memenuhi syarat tadi ke satu jenis satu kategori apa namanya, kelulusan yang siap diusulkan ya, kelulusan sertifikasi. Kita menyebutnya kelulusan ya, yaitu guru-guru yang sudah lulus sertifikasi atau PPG gitu ya, yang dapat diusulkan oleh Pemda ya. Jadi kita masukkan ke dalam satu, katakan satu wadah gitu, yang teman-teman dinas tinggal melakukan pencentangan aja, pencentangan mana yang diusulkan, mana yang tidak. Nah, pertimbangan mana guru yang dapat dibayar, yang dibayarkan apa tidak, itu sepenuhnya diberikan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi lah. Misalnya gini, misalnya saya seorang guru ya, di sebuah SMP gitu ya. Secara data saya itu udah memenuhi syarat kok, sudah mengajar full 24 jam bahkan mungkin lebih ya. Tetapi pada kenyataannya apakah saya datang apa enggak ke SMP, orang pusat nggak tahu ya. Kita sebagai pengelola pusat nggak tahu itu guru itu datang apa enggak nih ke sekolah nih, apakah dia sering bolos, apakah masuk pagi terus setelah dia absen dia jalan-jalan ke mall, pulangnya balik lagi baru dia ngajar lagi, nggak seperti itu ya. Jadi yang mengetahui apakah seorang guru itu layak apa tidak bukan cuma dari data, tapi juga dari faktualnya, dari aktualnya seperti apa. Nah, makanya kita berikan kepada dinas untuk melakukan apa namanya, verifikasi terakhir, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah dengan berkas juga, yaitu diantaranya adalah gaji pokok. Kenapa kok pakai berkas? Karena gaji pokok yang di entry oleh teman-teman di dinas di Dapodik itu boleh jadi ada kesalahan ya, sehingga ini akan menjadi pembanding. Jadi sah-sah aja ketika dinas meminta apa namanya, gaji pokok itu apa, untuk melihat sebetulnya gaji pokok dia berapa, karena jangan sampai nanti kesalahan di Dapodik itu akan membuat kesalahan bayar. Bayangkan jika misalnya seorang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia entry Dapodiknya itu 5 juta. Nah, terus dinas tanpa ada verifikasi menyetujui saja, akhirnya itu guru akan dibayar 5 juta, akhirnya ada kelebihan bayar 2 juta. Nah, ketika terjadi kelebihan bayar, ini biasanya itu akan menjadi masalah yang susah untuk dipecahkan ya, apalagi apalagi ketika gurunya itu misalnya udah nggak aktif lagi ya, katakan misalnya dia pensiun lah, atau dia wafat lah atau sebagainya, itu tidak bisa begitu aja menarik uang yang sudah terlanjur masuk ke rekening guru ya. Makanya itu adalah satu apa namanya, prosedur yang mungkin harus dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan bayar kayak gitu. Nah, jadi eh, untuk masalah ini ya, untuk masalah ini jika teman-teman dinas untuk meminta, sebenarnya tujuannya adalah cuma itu aja sih, cuma untuk melihat betul nggak sih guru ini gaji pokoknya sesuai dengan yang di entry, itu aja sih. Kalau mungkin menurut saya kalau ada bukti lain itu nggak masalah juga ya, nggak harus misalnya bentuknya apa tadi, ledger lah atau apalah, itu nggak harus itu. Yang penting mungkin juga bisa dengan SK misalnya, SK apa namanya, gaji berkala, itu juga bisa ya, untuk menunjukkan berapa gaji pokok dia sebetulnya gitu. Nah, untuk teman-teman dinas mungkin ya tidak perlu apa namanya, kaku dalam menerapkan prosedur ya, harus fleksibel lah. Ketika ada salah satu misalnya tidak dapat terpenuhi dengan berkas yang A, mungkin dengan berkas lain pun bisa ya. Yang penting jangan sampai hak guru itu hilang gara-gara dokumen yang sebetulnya nggak wajib ya menurut kita ya, hanya sebagai pendukung saja gitu loh Bu. Baik, terima kasih Bu. Dan kau dari dulu dilengkapi DHA dan zat besi. Ini harganya lebih murah.
Raih ketenangan Ramadan dengan Livin by Mandiri. Download Livin dan buka tabungan now. Iya, baik. Terima kasih Mas Andin telah membantu menjawab. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya karena waktunya sudah sudah 2 jam lebih ya. Nah, saya bertanya kira-kira apa masalah data sampai saat ini jumlah jam linear saya di info GTK masih terbaca 0, sehingga menyebabkan beban belajar saya tidak valid pada sertifikat pendidik saya matematika dan sesuai dengan mapel yang saya ajarkan sekolah. Tadi sudah dijawab yang Mas Andin ya? Atau perlu penegasan kembali? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk menentukan jam linear itu ya tidak hanya dilihat dari pembelajaran saja, tapi banyak yang menyebabkan jam itu menjadi tidak linear. Contoh ya, pembentukan rombel yang tidak sesuai dengan aturan itu membuat jam linear menjadi 0. Ya, tadi sudah diterangkan oleh Mas Hasan ya, bahwa membentuk rombel itu harus sesuai dengan jumlahnya gitu ya. Ini sering terjadi kalau saya lihat itu di mapel-mapel pilihan itu bisa terjadi tuh. Kalau untuk mapel biasa kayaknya udah terkunci ya Mas Hasan ya. Tapi kalau saya lihat beberapa kasus itu terjadi di mapel pilihan ketika mereka membentuk rombel baru untuk menampung guru-guru pada mapel pilihan yang sama itu tidak menggunakan rumus yang sama gitu. Karena untuk pembentukan rombel mapel pilihan itu tidak bisa menggunakan mapel kelasnya tidak. Jadi semua murid-murid yang memiliki pilihan yang sama terhadap mapel tertentu itu akan dibentuk rombel baru dengan menggunakan rumus yang sama gitu. Jadi misalnya dari rombel 1 ada 10 orang siswa, dari rombel 2 ada 20 orang siswa. Itu mesti digabungin dulu menjadi 30, baru kemudian berapa sih rombel yang dapat dibentuk dari 30 orang itu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru dia akan valid. Nah, ketika pembentukan rombelnya valid, nah ini baru bisa nanti dihitung faktor lainnya nih. Nah, kalau misalnya dari rombelnya udah nggak valid, itu otomatis jam linear nggak valid. Jadi kalau saya dikasih soal seperti ini, saya harus lihat dulu nih masalah di mana. Bisa jadi rombelnya yang tidak pembentukannya tidak sesuai ya, atau misalnya juga begini, untuk kasus yang sering terjadi itu ketika ada guru yang sudah ter-SK-kan, kemudian mapelnya dikasih ke guru lain. Jadi misalnya saya udah SK nih, saya ngajar matematik, saya ngambil 4 jam di kelas A1, katakanlah kelas 11 gitu ya, 11A. Nah, kemudian setelah saya valid, jam saya hapus, kemudian saya berikan kepada teman saya supaya dia juga bisa valid. Nah, ini mengakibatkan data menjadi tidak normal. Kenapa? Karena jam saya itu akan terkunci. Oleh sistem kita akan dikunci. Oh, jam matematika di kelas 11 itu punya saya. Nah, ketika ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai guru matematik di rombel yang sama, maka akan tertolak oleh sistem karena sistem udah tahu nih bahwa rombel itu mapel itu adalah milik saya. Kayak gitu. Itu akan membuat jamnya jadi 0 ya. Jadi banyak faktor yang membuat jam linear 0 ya bisa dari pembentukan dari rombelnya atau dari jam mengajari yang tidak normal atau yang lain juga bisa sih. Demikian Ibu Agnes. Ya, baik. Terima kasih Mas Andin untuk penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Siti Fauzia. Saya mutasi dari Kemenak. Saya lagi Bu ya? Di supaya lebih cepat Bu. Kemenak di Udah kelulusan 3:30. sertifikasi masih kuning. Oh ya. Langsung aja Bu ya. Baik, Ya. untuk NRG. Jadi gini teman-teman ya. Untuk angkatan 2023, 2024 ya, kita pastikan Anda semua akan punya energi. Itu dulu deh. Kita pastikan Anda akan semua punya energi. Namun dalam penerbitan ini ya, kami mungkin menemui beberapa kesulitan gitu ya. Seperti misalnya tadi ada NPTK yang bentrok lah, NIK yang tabrakan lah, dan mungkin keaktifannya di Dapodik belum kedetek lah dan sebagainya. Jadi ini kita butuh proses ya. Jadi teman-teman yang masih belum keluar energinya, mohon sabar dulu ya. Pasti Anda akan dapat. Kalau emang sudah punya sertifikat, udah lulus itu pasti dapat. Tinggal masalah waktu saja. Jadi mohon kesabarannya. Ya semua indah pada waktunya lah gitu ya. Nggak semuanya harus bareng lah. Yang penting hak Anda tidak berkurang. Yang penting hak Anda itu akan dibayarkan mulai bulan Januari. Sama dengan yang lain. Yang keluar duluan pun juga Januari juga. Yang keluar belakangan Januari juga sama ya. Cuman masalah waktu aja ya.
Jadi nggak usah galau, takut nggak keluar, nggak pasti akan keluar, insya Allah akan keluar dan akan dibayarkan sesuai dengan haknya. Seperti itu Bu Anyes ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin selanjutnya. Kamu yang terbaik untukku, seperti Sunlight Biokia Nature baru 100% food grade dengan teknologi Nah, ini ada masalah tugas tambahan Oke, ini untuk saya lagi Bu ya. sekolah dengan rombel kecil. Iya, karena ada pertanyaan yang terpaka urusan kurikulum dan kesiswaan ini untuk Oke, saya lagi ya. dan sesuai aturan Baik, terbaru. Hasan Iya. jangan ngiri ya Hasan ya. Tadi udah mas saya mas. Baik, masalah tugas tambahan untuk sekolah dengan rombel kecil. Bagaimana untuk kebijakan rasio wakil kepala sekolah jurusan? Oh, udah dijawab sama Mas Hasan ini tadi ya. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sebetulnya aturan mengenai apa tadi pembatasan jumlah wakil kepala sekolah itu sudah nggak ada lagi ya, sudah dicabut lah. Jadi memang bisa untuk SMP itu 3, ya untuk SMP itu 3, untuk SMA itu 4, SMA 4, SMK 4. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ngajar di SMP dengan rombel yang kecil, khususnya untuk mapel-mapel yang jamnya sedikit, seperti prakarya dan seni budaya yang sekarang lagi rebut-rebutan jam nih. Karena di eh, kurikulum kumernya itu antara prakarya sama seni budaya ini menjadi mapel pilihan ya. Terserah muridnya mau ngambil mapel apa gitu, sehingga eh, ada yang guru seni budaya cuma dapat 2 jam, ada yang cuma dapat 3 jam gitu ya, karena udah rombelnya sedikit, jamnya rebutan gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi, jadi bisa diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah gitu ya, sepanjang yang bersangkutan mampu lah ya. Dan juga secara aplikasi nanti udah dibuka oleh timnya Mas Hasan nih. Mas Hasan, ditunggu nih sepatnya nih, biar nanti yang belum valid bisa valid Mas Hasan. Iya mas. Demikian, Yes. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa ya Bapak narasumber ini karena banyak pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya ini sama ini yang tadi yang Jadi yang sebelumnya nomor 6 apa tadi, nomor 6 Bu? yang tadi sama ke kopi Sama ya? Tadi paste. kan ada Ya, kemenak-kemenaknya deh. sama yang Kemenak belum Oh, yang terbit kemenak Bu energi ya? pada ya banyak pertanyaan yang dari Kemenak Kemenak. operasi Jadi gini, belum terbit energi ya. yang kemenak saya perlu bahas nggak nih, yang kemenak nih? Yang Oke, pertanyaan sebelumnya. iya. Nah, ini Saya mutasi mutasi dari dari Kemenak. kemenak, lulusan sertifikasi masih kuning, energi belum tampil. Gini, untuk teman-teman yang mutasian apa ya? Yang pindahan dari kemenak, katakan dari madrasah ya, atau dari sekolah reguler yang mengajar agama ya, yang selama ini mengajarnya, ya maaf, yang selama ini tunjangannya dibayarkan oleh kemenak, apakah bisa dipindahkan ke Kemdikbud? Iya bisa. Teman-teman bisa memindahkan tunjangannya ke Kemdikbud, namun dengan syarat harus sudah melakukan mutasi NRG. Sudah melakukan mutasi NRG. Supaya kenapa? Supaya teman-teman nggak double bayar nih. Ya, nanti kemenaknya bayar, kita juga bayar nih, akan jadi double, itu melanggar ya, melanggar aturan. Jadi teman-teman yang mutasi dari Kemenak harus memutasikan dulu NRG-nya melalui aplikasi KSG yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, untuk melakukan itu harus ada surat pemberhentian tunjangan dari Kemenak ya. Kalau tidak ada pemberhentiannya itu maka tidak bisa diproses, teman-teman. Itu Bu Anyes untuk jawaban nomor 6. Nomor 7, Ya, baik. nomor 7 ya. Oke. Ya, cukup. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, kami membuka kesempatan untuk satu penanya yang live di Zoom. Oke. Bisa menanyakan dengan raise hand dan membuka kamera. Kami beri kesempatan dengan Pak Hendra Budi Sugiarto. Kami silakan. Masih di mute. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini saya
dari SMK Negeri 1 Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ini saya mau tanya, ini tentang validasi saya. Seperti disampaikan Pak Andin, Mas Hasan, dan yang tadi itu, lupa itu namanya Mas apa tadi, itu sudah dijelaskan begitu detail. Nah, ini permasalahannya di info GTK, itu info GTK saya yang melalui PTK Datatik itu setelah masuk, terus masuk ke info GTK, itu saya itu belum valid, padahal sesuai dengan linearitas saya di sertifikasi sertifikat pendidik itu, mohon maaf, saya ngajar teknik kendaraan ringan, terus tambah mapel pilihan, terus tambah mapel PKL, terus menjadi tugas tambahan yaitu wakil kepala sekolah bidang humas dan industri. Nah, kenapa itu tidak valid? Itu yang diakui hanya mapel PKL 7 JP, itu ditambah dengan tugas tambah menjadi 19. Dan Kaum 1 Plus, diformulasi khusus untuk anak 1 tahun ke atas dengan DHA dan zat besi. JP itu. Nah, masalahnya itu belum valid. Yang diakui itu hanya mapel PKL. Sedangkan mapel pilihan dan mapel teknik kendaraan ringan atau mapel konsentrasi keahlian itu tidak valid. Padahal sesuai dengan struktur kurikulum itu, kalau mapel konsentrasi keahlian itu kan 18 JP. Itu dibagi. Saya sudah dapat poinnya, Pak. Ya, Untuk ya, mempersingkat itu. waktu, Pak, ya, mohon maaf saya potong, Ya, Pak, ya, ya, karena udah ya, mau ya, jam 4. ya, Pak. Saya Itu potong Pak aja biar pertanyaan supaya saya, Pak. Mas saya Andi. udah dapat poinnya kok. Jadi gini teman-teman sekalian, untuk yang SMK ya, untuk SMK gini, terus terang kita mengalami sedikit hambatan dalam pengentrian referensi. Ini berkaitan dengan adanya Kepmen yang baru ya, Kepmen 449 tahun 2024 yang bulan Oktober kemarin baru terbit ya. Di situ ada beberapa perubahan struktur ya. Struktur dalam artian bukan struktur kurikulum ya, tapi struktur linearisasi. Jadi ada mapel-mapel yang ada di Kumer, ada yang di K3 dan sebagainya. Jadi kita harus sedang merangkum itu yang ada dalam Kepmen itu ke dalam suatu table database teman-teman ya. Nah ini ternyata masih ada yang kurang ya, jadi masih ada yang slip lah. Nah untuk SMK ini memang masih cukup banyak yang belum masuk ke referensi sehingga teman-teman ada yang belum linear, padahal di Kepmen-nya udah linear. Jadi teman-teman kalau yang sudah linear berdasarkan Kepmen jangan khawatir ya, nanti akan linear ketika nanti semua referensi sudah masuk ya. Jadi ini memang ada kelemahan di sisi kita dalam pengentrian referensi yang memang belum sempurna. Jadi ini masih tetap akan kita perbaiki sampai sempurna teman-teman. Jadi mohon kesabarannya supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya teman-teman ya. Demikian Mas ya, semoga bisa mungkin beberapa minggu ke depan ini ya, mungkin satu mingguan lah kita bisa selesaikan untuk pengantrian referensinya teman-teman ya. Baik Ibu Anyes. Ya, baik. Terima kasih para narasumber yang telah membantu menjawab dan membahas, karena ini keterbatasan waktu. Mudah-mudahan penjelasan dari para narasumber dapat mewakili dan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sahabat GTKPK, dan nanti materi akan di-share oleh panitia. Baik, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi Pusat Bantuan melalui unit layanan terpadu Kemendikbudristek, ult.kemdikbud.go.id, dan informasi terkait NRG, Info GTK, PPG dapat mengunjungi di laman bantuan.gtk.didasmen.go.id. Nah, Bapak Ibu sahabat GTKPG, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau pesan untuk Bapak Ibu guru pada sore hari ini. Kepada Mas Andin, Mas Tony, dan Mas Hasan mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu. Dari Mas Andin dulu ya. Siap. Apa nih Bu, closing ya? Ya, mungkin pesan-pesan buat Bapak Ibu guru ya. Oke, closing statement saya adalah yang pertama untuk teman-teman yang sedang galau menunggu rekeningnya belum valid sampai sekarang ya, mohon kesabarannya karena proses ini memang proses yang cukup sulit dilakukan. Bayangkan kita harus mengumpulkan 1,5 juta data rekening ASN dari seluruh Indonesia
ya ke dalam satu database yang kita miliki sekarang ya, itu membutuhkan suatu effort yang luar biasa ya. Bayangkan 500 lebih kabupaten kota memiliki database yang beda-beda, kita mesti gabungkan dengan berbagai macam formatnya, dengan berbagai macam apa namanya, karakter-karakter yang aneh-aneh gitu. Jadi emang butuh effort yang tinggi. Jadi memang belum sempurna, belum semuanya masuk ke dalam database kita sehingga masih banyak yang belum terdeteksi dan di FGTK-nya masih belum keluar nomor rekeningnya. Dimohon kesabarannya. Nanti kalau misalnya kita udah nggak sanggup nih, misalnya ternyata masih banyak yang belum masuk juga, nanti kita akan carikan jalan lain, misalnya saja dengan membuka update data rekening melalui misalnya melalui apa namanya Dapodik ya. Nanti minta bantuan Mas Hasan untuk membuka pengisian misalnya ya. Ini contoh aja. Membukakan pengisian nomor rekening, mungkin itu bisa menjadi solusi. Mohon ditunggu aja berita terakhir dari kita seperti apa supaya nanti bisa mengikuti secara apa namanya sesuai dengan arahan kita. Baik, Ibu Agnes, demikian aja dari saya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Mas Andin. Jadi Bapak Ya, Ibu sama-sama. mohon sabar ya yang belum terbit energinya dan Ya. kemudian untuk selanjutnya mungkin Mas Tony ya bisa menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin dari saya ada 2 poin ya, mungkin nanti Mas Hasan juga sama poinnya. Jadi penekanannya adalah Bapak Ibu guru itu harus peduli dengan datanya masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan operator sekolah untuk menginput dan mengupdate datanya. Kemudian yang satu lagi adalah pastikan master data yang ada di Verbal PTK itu sudah valid, baik itu NIK, NUPTK maupun NIP. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Tony. Kemudian selanjutnya Mas Hasan, kami silakan. Ya, baik Bu. Ya mungkin kalau dari saya sendiri tim Dapodik sama ya mungkin. Jadi semua data yang ada itu adalah tanggung jawabnya yang punya data. Jadi untuk khususnya data-data guru itu Bapak Ibu juga harus sangat-sangat peduli, jangan serta-merta dipasarkan seluruhnya operator. Kemudian yang kedua mungkin karena memang sebagian juga adalah operator juga ada partisipasinya juga lebih banyak ya dari penginputan ini. Ya mungkin ya jangan sering dilupakan ya teman-teman operator ya. Ya jadi kalau misalnya TPK-nya udah cair gitu ya mungkin ya adalah buat operatornya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam satu data pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Mas Andin, Mas Tony, dan Mas Hasan yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTKPG, dan selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sahabat GTKPG, dari semua penjelasan